terhadap ijazah ya, soal ijazah itu dilakukan hingga hari ini 18 orang saksi, ya, 2 keterangan ahli, 16 fakta, tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Lalu apa yang mau didakwa kepada atau dituntut nantinya? Didakwa sudah ya, dituntut apa kepada Bambang Tri? Nah, dalam proses ajas praduga tak bersalah harusnya hakim ikuti penangguhan penahanan, nggak diketemukan. Kan dia selalu beralasan lihat persidangan, udah 8 kali sidang, udah 18 orang, mau lihat apa lagi? Sampai saat ini belum terungkap atau terindikasi ada yang menyatakan ini bohong. Kalau ada bohong berarti ada benar, ada ijazah palsu berarti harus ada ijazah asli, gitu. Tidak ada pun satu saksi baik fakta maupun ahli yang menghadirkan atau setidak-tidaknya melihat dengan jelas keberadaan atau keabsahan ijazah asli. Presiden Indonesia itu selepas dari ini, selepas dari pemilihan dan lain sebagainya adalah milik rakyat Indonesia semuanya, baik yang mendukung atau tidak mendukung. Kalau beliau itu menunjukkan kenegarawanannya, kami ini juga rakyatmu, kita semua ini juga rakyatmu. Gus Nur dan Pak Bambang Tri itu juga rakyatmu, Pak. Jadi tolong tunjukkan. Kita mintanya cuma itu saja. Jadi tidak ada alasan untuk begini begitu karena beliau seorang presiden, tapi mempunyai hak yang sama sebenarnya dengan kita. Padahal gugatannya sudah dicabut. Rizal Ramli dibilang punya bukti terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Faktanya, video mencatut ekonom senior Rizal Ramli beredar di media sosial lewat sebuah kanal YouTube yang diunggah pada 1 Maret 2023. Sampul dan judul video seolah mengklaim bahwa Rizal Ramli memiliki bukti terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Jokowi Gibran takut setengah mati Rizal Ramli punya segudang bukti terkait ijazah palsu selama ini, tulis kanal tersebut pada sampul video. Setelah dilakukan penelusuran untuk cek fakta, tidak benar Rizal Ramli memiliki bukti dugaan ijazah palsu Jokowi. Tudingan ijazah palsu Jokowi awalnya disampaikan oleh penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono. Tudingan itu bahkan sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menggugat Jokowi atas perbuatan melawan hukum. Namun gugatan tersebut resmi dicabut dari PN Jakpus pada 27 Oktober 2022 melalui kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinuddin. Pencabutan itu dilakukan sebab kliennya selaku penggugat kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara Rizal Ramli sempat mengomentari gugatan ijazah palsu Jokowi melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan, dugaan ijazah palsu itu merupakan masalah yang sederhana, asalkan integritas dan profesionalisme lembaga pendidikan serta hakim terjaga. Dengan demikian, video dengan narasi Rizal Ramli memiliki bukti terkait dugaan ijazah palsu Jokowi adalah tidak benar. Faktanya, gugatan ijazah palsu Jokowi sudah resmi dicabut oleh pihak penggugat. Rizal Ramli kembali ungkit isu ijazah palsu Jokowi. Tinggal tunjukkan ke hakim doang kok ribet amat. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyoroti puluhan massa yang berdemonstrasi untuk menuntut pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dia menyarankan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya di hadapan hakim.
Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 2 Maret 2023. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum sudah memverifikasi keaslian ijazah Presiden Indonesia ke-7 Indonesia tersebut. Hashim tak mempermasalahkan tudingan sejumlah pihak mengenai ijazah Jokowi palsu. Sebab, pihaknya telah memverifikasi sendiri keaslian ijazah ex-gubernur DKI Jakarta itu. Kasus gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo berakhir dramatis. Penggugat Bambang Trimulyono telah resmi mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 27 Oktober 2022. Kepastian pencabutan gugatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinuddin, melalui konferensi pers yang disiarkan melalui channel YouTube-nya. Menurut Ahmad, pencabutan gugatan tersebut disebabkan kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun gugatan tersebut resmi dicabut dari PN Jakpus pada 27 Oktober 2022 melalui kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinuddin. Pencabutan itu dilakukan sebab kliennya selaku penggugat kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara Rizal Ramli sempat mengomentari gugatan ijazah palsu Jokowi melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan, dugaan ijazah palsu itu merupakan masalah yang sederhana asalkan integritas dan profesionalisme lembaga pendidikan serta hakim terjaga. Dengan demikian, video dengan narasi Rizal Ramli memiliki bukti terkait dugaan ijazah palsu Jokowi adalah tidak benar. Faktanya, gugatan ijazah palsu Jokowi sudah resmi dicabut oleh pihak penggugat. Jokowi Gibran takut setengah mati Rizal Ramli punya segudang bukti terkait ijazah palsu selama ini, tulis kanal tersebut pada sampul video. Setelah dilakukan penelusuran untuk cek fakta, tidak benar Rizal Ramli memiliki bukti dugaan ijazah palsu Jokowi. Tudingan ijazah palsu Jokowi awalnya disampaikan oleh penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono. Tudingan itu bahkan sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menggugat Jokowi atas perbuatan melawan hukum.